Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsatun Muawana dengan NIM 12150122299, Prodi Teknik Informatika Uinsus Riau. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang penyederhanaan persamaan logika menggunakan peta Karnaug. Peta Karnaug atau K-map diperkenalkan oleh Maurice Karnaug tahun 1953 adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika sehingga 1. Menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. 2. Kemungkinan resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang lebih sedikit. 3. Daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil. 4. Hemat biaya. Peta Karnaug diilustrasikan sebagai matrik dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut variabel K-map-nya, sehingga ada sebutan K-map 2 peubah, K-map 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya. K-map efektif digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Menggambar peta Karnaug. Ilustrasi berikut adalah peta Karnaug 2 peubah, yaitu A dan B. Kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan K-map 2 variabel. Anda bisa menulisnya 0 kemudian 1 sesuai contoh atau 1 kemudian 0. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut dan kita akan membuatnya. Setiap sel dari matrik bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, A0, B0, resultnya 1, A0, B1, resultnya 1, A1, B0, resultnya 1, A1, B1, resultnya 0. Tabel kebenaran tersebut bisa dibuat menjadi K-map seperti ini. Peta Karnaug 3 peubah. Sedikit berbeda dengan peta Karnaug 2 peubah, K-map 3 peubah menggunakan 2 peubah di satu rusuk dan 1 peubah di rusuk lainnya. Anda bisa membuat K-map dengan 2 peubah di rusuk tegak dan 1 peubah di rusuk mendatar atau sebaliknya seperti pada gambar berikut. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penyusunan kombinasi masukan 2 peubah harus mengikuti kaidah perubahan di satu tempat. Artinya transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contoh, kombinasi masukan dari 01 menjadi 11. Transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A dari 0 menjadi 1, sedangkan masukan B tetap 1. Jadi, Anda tidak boleh menulis 01 kemudian 10 seperti yang biasa Anda lakukan di tabel kebenaran. Mengapa? Karena jika susunannya 01 kemudian 10, berarti perubahan terjadi di dua masukan. A berubah dari 0 menjadi 1 dan masukan B berubah dari 1 menjadi 0. Seperti pada K-map 2 peubah, isi sel dari K-map 3 peubah juga berisi result atau hasil dari tabel kebenaran. Sebagai contohnya, A0, B0, C0, resultnya 1, A0, B0, C1, resultnya 0, A0, B1, C0, resultnya 0, A0, B1, C1, resultnya 1, A1, B0, C0, resultnya 1, A1, B0, C1, resultnya 0,
A1, B1, C0, resultnya 0, A1, B1, C1, resultnya 0. Tabel kebenaran tersebut bisa diubah ke K-map seperti tabel di sampingnya. Peta Carnot 4 peubah. Untuk peta Carnot 4 peubah, Anda dapat memasukkan 2 peubah di rusuk tegak dan 2 peubah di rusuk mendatar. Seperti pada tabel kebenaran berikut, yaitu A0, B0, C0, D0, hasilnya 1, A0, B0, C0, D1, hasilnya 0, A0, B0, C1, D0, hasilnya 0, A0, B0, C1, D1, hasilnya 1, A0, B1, C0, D0, hasilnya 1, A0, B1, C0, D0, hasilnya 1, A0, B1, C1, D0, hasilnya 0, A0, B1, C1, D1, hasilnya 0, A1, B0, C0, D0, hasilnya 1, A1, B0, C0, D1, hasilnya 1, A1, B0, C1, D0, hasilnya 0, A1, B0, C1, D1, hasilnya 1, A1, B1, C0, D0, hasilnya 1, A1, B1, C0, D1, hasilnya 0, A1, B1, C1, D0, hasilnya 0, A1, B1, C1, D0, hasilnya 1. Hasil tabel kebenaran ini bisa dibuat menjadi tabel K-map seperti tabel di sampingnya. Daerah midterm. Sekarang, setelah menggambar peta Carnot dengan 2, 3, dan 4 peubah, proses berikutnya adalah menentukan daerah midterm. Daerah midterm adalah sebuah daerah di mana K-map berisi nilai 1 yang bertetangga. Keanggotaan sebuah daerah midterm bisa berisi 2 pangkat n, di mana n bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga keanggotaan wilayah midterm bisa 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Melukiskan daerah midterm bisa secara vertikal, ke atas, atau horizontal, tetapi tidak bisa secara diagonal. Contoh daerah midterm untuk peta Carnot 2 peubah adalah sebagai berikut. Pada tabel A, karena nilai 1 hanya ada 1, maka daerah midtermnya juga hanya 1. Pada tabel B, nilai 1 ada di 2 tempat, tetapi mereka bertetangga secara diagonal, maka angka-angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah midterm. Pada tabel C, terdapat 2 wilayah midterm dengan masing-masing memiliki 2 anggota angka 1. Pada tabel D, mirip dengan kasus tabel B. Sedikit berbeda untuk peta Carnot dengan dimensi yang lebih besar, yaitu di atas 2x2. Peta Carnot dipandang sebagai sebuah bidang yang bulat seperti globe. Artinya, daerah midterm bisa saja menyatukan angka 1 yang di sisi atas dan bawah atau kiri dan kanan secara berputar seperti tabel-tabel ini. Membangun persamaan dari daerah midterm di peta Carnot. Setelah daerah midterm sudah kita tandai, proses berikutnya adalah menentukan persamaan dari daerah midterm tersebut. Kita bisa menggunakan asas konsistensi untuk memudahkan membangun persamaan daerah midterm tersebut. Konsistensi yang saya maksud adalah nilai masukan yang tidak berubah di setiap sel daerah midterm.
Sebagai contoh untuk daerah minterm yang hanya berisi satu anggota seperti pada gambar berikut. Karena kita tidak bisa membuat daerah minterm secara diagonal, maka kemap di atas memiliki dua daerah minterm. Untuk daerah minterm yang berisi satu anggota saja, membuat persamaannya cukup mudah. Cukup lihat masukan untuk setiap daerah minterm tersebut. Daerah minterm 1, masukan dari sisi baris adalah A not B, dan dari sisi kolom adalah C not. Nilai akses not di sini mengacu pada nilai 0 pada masukan A dan C, sedangkan karena nilai B bernilai 1, maka tidak diberi aksen atau not. Daerah minterm 2, masukan dari sisi baris adalah AB dan dari sisi kolom adalah C. Semua nilai masukan 1, maka tidak ada aksen. Sehingga fungsi persamaan dari kemap tersebut adalah A not BC ditambah ABC. Pembuktian dengan tabel kebenaran yaitu A0, B0, C0, maka A not BC not adalah 0, ABC adalah 0, dan A not BC ditambah ABC adalah 0. Ketika A0, B0, C1, A not BC not adalah 0, ABC adalah 0, dan A not BC ditambah ABC adalah 0. Ketika A0, B1, C0, A not BC not adalah 1, ABC adalah 0, dan A not BC ditambah ABC adalah 1. Ketika A0, B1, C1, A not BC not adalah 0, ABC adalah 0, A not BC ditambah ABC adalah 0. Ketika A1, B0, C0, A not BC not adalah 0, ABC adalah 0, A not BC ditambah ABC adalah 0. Ketika A1, B0, C1, A not BC not adalah 0, ABC adalah 0, A not BC ditambah ABC adalah 0. Ketika A1, B1, C0, A not BC not adalah 0, ABC adalah 0, A not BC ditambah ABC adalah 0. Ketika A1, B1, C1, A not BC not adalah 0, ABC adalah 1, A not BC ditambah ABC adalah 1. Untuk daerah minterm yang berisi lebih dari satu, asas konsistensi bisa kita gunakan seperti pada contoh berikut. Pada contoh di atas, daerah minterm yang terbentuk memiliki 4 anggota di mana masukannya adalah sisi baris AB 01 dan 11, sisi kolom CD 01 dan 11. Nilai yang konsisten di sisi baris adalah B. A tidak konsisten karena ada A yang bernilai 1 dan ada A yang bernilai 0. Sedangkan nilai yang konsisten di sisi kolom adalah D, dan nilai C tidak konsisten. Sehingga persamaan untuk peta Carnot di atas adalah BD. Soal Y sama dengan A, B, C, D not ditambah A not, B, C not, D ditambah A, B, C not, D not ditambah A, B, C ditambah A not, B, C, D ditambah A not, B, C not, D not. Untuk variabel pertama, yaitu A, B, C, D not, angka 1 ditulis pada kolom AB dan baris C, D not. Untuk variabel kedua, A not, B, C not, D, angka 1 ditulis pada kolom A not B dan baris C not D. Pada variabel ketiga, AB C not D not, angka 1 ditulis pada kolom AB dan baris C not D not. Pada variabel keempat, AB C D, angka 1 ditulis pada kolom AB dan baris CD. Pada variabel kelima, A not B C D, angka 1 ditulis pada kolom A not B dan baris CD.
Pada variabel ke-6, A0, B, C0, D0, angka 1 ditulis pada kolom A0, B, dan baris C0, D0. Setelah menulis semua angka 1, maka kemudian dikelompokkan. Angka 1 pada kolom A0, B, dan AB, dan pada baris C0, D0 dikelompokkan menjadi 1. Pada kelompok ini, variabel yang berbeda adalah A0 dan A, sehingga menghasilkan hasil B, C0, D0. Pada kelompok kedua, yaitu pada kolom A0, B, dan baris C0, D, dan CD, pada kelompok ini, variabel yang berbeda adalah C, sehingga mendapatkan hasil A0, BD. Pada kelompok ketiga, yaitu pada kolom AB dan pada baris CD dan CD0, pada kelompok ini, variabel yang tidak sama adalah D, sehingga menghasilkan hasil ABC. Jadi, dari persamaan Y sama dengan ABCD0 ditambah A0 B C0 D ditambah AB C0 D0 ditambah ABC ditambah A0 BCD ditambah A0 B C0 D0, lalu disederhanakan menggunakan peta Carnot, maka menghasilkan persamaan Y sama dengan B C0 D0 ditambah A0 BD ditambah ABC. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.